simulasi numerik dengan two equation runs dengan hasil eksperimen dikomparasi seperti di sini ya, di tabel ini, maka di situ diperoleh informasi bahwa turbulence model reversible capsule itu yang paling mendekati hasil eksperimen. Nah, jadi itu salah satu tujuan dilakukan simulasi numerik. Kenapa ini dilakukan? Karena sekali lagi begini, kalau saya menguji di wind tunnel itu biayanya besar. Ya, Anda bisa membayangkan tadi ya, modelnya diuji di terowongan wind water tunnel tadi yang segede itu 19 meter kali 72 meter kan panjangnya. Ya, itu listrik yang digunakan untuk meneliti dengan satu kecepatan saja itu sudah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan listriknya sekali lagi pasti cukup besar untuk memompa air pada closed circuit tadi ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya. Ini ya, dengan ukuran ini isinya air semua nanti. Ya. Nah, jadi Anda bisa membayangkan betapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk memompa air ini axial pump di closed circuit water tunnel. Jadi alirannya muter aja begini. Ya, jadi Anda bisa membayangkan ya, konstruksi ini loh ya. Ini dibanjiri oleh air. Anda bisa membayangkan pompanya segede apa, powernya segede apa. Oke, sampai di sini ada ditanya kan? Ya, mohon maaf ini Anda mencoba mencoba mencerna ya bagaimana para peneliti atau researcher yang mencoba menjabarkan perilaku aliran di dalam water tunnel atau sebagai tadi large cavitation channel ya, hasilnya tadi dikomparasi dengan hasil simulasi numerik. Jadi kalau kita lihat tadi errornya hanya 4%, 10%, menurut saya itu sudah bisa mendekati actual problem. Ya, tapi begini jangan lupa, actual problemnya adalah 3 dimensi, sementara simulasinya 2 dimensi. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan juga pertanyaan, bagaimana fenomena actualnya yang 3 dimensi tadi, kemudian dikomparasi dengan aliran yang cukup 2 dimensi saja. Nah, ini berarti ada fenomena fisik yang hanya terjadi pada daerah midspan. Jadi kalau ini spannya dari sepanjang ini, ya, ini adalah panjang spannya dari ujung ke ujung ini. Maka midspan itu adalah di tengah-tengah. Nah, aliran 2 dimensi yang dimaksud di sini adalah pas di tengah-tengah ini. Jadi perilaku aliran ada di tengah-tengah ini. Ketika aliran mendekati delay, fenomena bisa berbeda. Nah, jadi sekali lagi, prediksi simulasi numerik diharapkan bisa sebagian menjawab fenomena actual problem ketika benda ini diuji di water tunnel seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanya kan? Ya, jadi ini kita memang melihatnya harus komprehensif begitu ya, bahwa sekali lagi simulasi numerik adalah salah satu tool yang dipakai untuk menganalisis perilaku aliran ya, atau flow pattern yang ada di alam raya ini atau di dalam section semacam ini, atau di terowongan angin atau terowongan water tunnel ya. Jadi ada tool menggunakan experimental analysis, CFD analysis atau simulation numerical analysis ya. Itu dua hal ini selalu akan dijadikan benchmark satu dengan yang lain ya. Intinya agar informasi yang ditangkap baik dari eksperimental maupun dari simulasi numerik itu bisa disandingkan. Harapannya nanti ujungnya apa? Ujungnya adalah salah satunya adalah kecepatan memberikan informasi yang akurat. Ya, jadi informasi yang akurat kemudian juga nanti ujungnya duit juga biaya. Jadi Anda bisa membayangkan mengoperasikan LCC ini sangat mahal listrik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin masih berat ya menangkapnya, ya, tapi it's okay. Tapi this is the part ya, kita memahami pola aliran. Jadi mungkin Anda bisa baca tadi PDF yang saya share ya, itu adalah bacaan yang mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya di kuliah perkuliahan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah mulai terbuka
berkunang-kunang matanya. Ya, saya yakin berkunang-kunang ya. Saya belajar seperti ini tentunya juga sekali lagi saya belajar seperti ini juga tahunan begitu ya. Ya, hampir 10 tahun lebih menekuni hal yang semacam ini begitu. Jadi bacaannya juga harus banyak begitu. Nah, sementara Anda barusan belajar hari ini, ya, setelah sekian lama tidak memegang buku lagi yang sangat teoretikal begitu. Tapi yang memang kenyataannya yang kita pelajari ini adalah hal yang detail. Ya, simulasi numerik atau pemodelan numerik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang sangat detail. Sehingga kenapa demikian, maka karena ini kadang-kala memang seperti yang kemarin bilang, kenapa kok ada kegagalan di pipa misalkan ketika aliran itu bertemu di sebuah pertigaan atau perempatan misalkan. Artinya jawaban itu tidak akan Anda dapatkan kalau Anda melakukan measurement dengan memanfaatkan perspective di beberapa posisi saja. Nah, simulasi numerik itu yang memberikan jawaban seperti yang gambar saya kemarin. Ya, dari situ Anda bisa melihat, oh ternyata ada aliran yang berfluktuasi. Fluktuasi dalam rentang waktu yang panjang itu akan memperpendek umur dari sebuah alat. Ya, jadi alat itu dihajar oleh beban dinamik terus-menerus. Sehingga lifetime dari alat itu menjadi semakin pendek. Ya, ini pengalaman saya ketika saya juga mereview pembangkit listrik yang menggunakan pembakarannya PLT batubara yang menggunakan pembakaran tangan shell firing, di mana pipa yang membawa batubara atau di primary full pipe-nya itu mengalami abrasi. Ya, jadi seringkali pipanya itu selalu bilas begitu ya, karena ada kebocoran di sana. Nah, dari situ sebetulnya itu adalah adanya perilaku aliran di mana gas solid flow, partikel dan udara itu mengalami pusaran pada beberapa posisi sehingga kita bisa menduga. Jadi kalau misalkan pipa itu ini misalkan diameter pipa gitu ya. Misalkan ini yang di atas ini jam 12, ini jam 6, ini jam 9, ini jam 3 gitu. Ya, maka kita bisa mengidentifikasi kegagalan itu pada jam tertentu. Seperti halnya di cuknya kalau Anda menggunakan kalau yang di kebetulan ini orang HRSG semua ya. HRSG ya. Di HRSG itu ada cuk tertentu yang dia mesti mengalami kegagalan. Ya, pada arah tertentu. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat kenapa kok di sana simulasi numerik itu akan berusaha menangkap perilaku aliran yang abnormal pada arah tertentu. Nah, itulah yang sesungguhnya informasi-informasi tadi itu untuk melengkapi identifikasi akibat kegagalan peralatan atau failure yang terjadi pada peralatan. Kira-kira demikian. Mungkin ada yang didiskusikan sampai di sini. Ya, terlalu berat ini ya, tapi it's okay. Nanti kalau kita berdiskusi mungkin Anda akan lebih terbuka. Oke, ada pertanyaan sampai di sana. Oh, izin Pak. Yuk. Pak, tadi yang persamaan turbulensi itu ada dua pemodelan persamaan ya Pak ya, yang ada pengaruh kinetis dan turbulen kinetik. Ya, turbulen kinetik itu adalah K, kemudian epsilon itu adalah distribution rate, kemudian omega itu tadi ya, saya tak lupa omega tadi apa ya. Itu pemodelan dua persamaan itu apakah setiap turbulens itu harus dimodelkan dua persamaan itu atau dipilih Pak tergantung? Oh, banyak persamaan. Jadi ini contohnya ya. Ini gambar. Nah, ini turbulen viscous model yang ada di di ANSYS-2 yang terbaru. Nah, jadi Anda bisa lihat tuh ya, yang K epsilon itu tuh equation tadi ada 3. Ya, jadi kalau Anda lihat ini ya, gambar ini ya, tuh equation ini saya klik warna hitam ini ya, ini K epsilon tuh equation. Ya, kalau ini diklik, itu ada 3 K epsilon model, standar, RMG sama reversible. Ini ya contohnya ya. Ini ya. Nah, kalau kliknya K epsilon di sini, itu equation ini. Ya, nah, ini contohnya.
Keepsilonnya ada 3. Keepsilon standar, RNG ini renormalization group, kemudian yang ketiga reversible. Nah, yang tadi diteliti di paper tadi adalah 2, standar sama reversible. Oke? Nah, jadi gini maksudnya. Software komersial itu menyediakan banyak informasi. Nah, ini contohnya. Nah, invisit, ini tadi yang aliran tanpa tegangan geser. Ini aliran laminar yang turbulensi viscous, artinya intensitas turbulensinya tidak besar. Kemudian ada namanya Spalt Almaraz. Ini ilmuwan semua ya. Spalt Almaraz. Ini orang punya one equation. Epsilon, two equation. K omega, two equation. Ya, jadi ada two equation, ada 2, epsilon dan K omega. Sementara di epsilon ini ada 2, ada 3. Standar, RNG, reversible. KMOG ini ada 2, standar dan SST. Surface transform. Nanti ada transition ke K omega. Jadi artinya begini, kalau Anda lihat di sini ya, di Fluent 6.0 ya, 6.0 ya, KKL omega ini nggak ada, transition SST ini nggak ada, ya, skill adaptive simulation ini tidak ada, ya, jadi ini pengembangan keilmuan baru, transition KKL, KKL ya, namanya K ya, K bahasa Inggris ya, KKL omega ini model matematik yang baru, ya, jadi ketika doctoral research, ya, orang matematik itu mereka mencoba menerjemahkan aliran turbulen yang sangat ruwet tadi itu, yang sangat acak tadi atau random tadi, itu masih coba didekati dengan berbagai macam model turbulen yang seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya Pak Juanda ya, betapa kompleksnya model matematik yang dikembangkan saat ini. Ya, jadi kalau mau riset doktoral misalkan, Anda bisa mengambil salah satu atau salah 2 dari turbulen model yang ada dengan mengacu tulisan orang-orang sebelum. Kira-kira begitu, kira-kira. Okay, any question again? Ada pertanyaan lagi Pak? Yuk Pak, mohon satu lagi. Ini berarti kan kalau kita memilih pemodelan yang make sense dengan yang harus kita buat itu, objeknya itu tergantung pendekatan model yang mana yang lebih sesuai gitu ya Pak? Ya, jadi gini, intinya ketika kita mencoba melakukan pemodelan simulasi numerik ini, kita harus memiliki acuan. Jadi acuan ini adalah penelitian orang lain. Jadi saya kalau share paper banyak ke Anda tadi itu ya, yang sebelum-sebelumnya itu adalah kita mencoba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang misalkan terkait dengan aliran melintasi wind turbine misalkan ya, yang horizontal axis misalkan. Nah, mereka merekomendasikan menggunakan turbulensi viscous model apa? Ya. Nah, sehingga dari situ ketika kita mencoba mengulang kembali penelitian orang lain dengan kita menggunakan turbulensi viscous model yang sama, ya, kita harus pastikan bahwa hasil kita sudah mendekati hasil orang lain tadi. Berarti sudah on the right track. Nah, ketika kita mencoba memodelkan dengan model yang lain, artinya kita mempropos atau mengusulkan model yang lain, maka kita harus memiliki pengetahuan yang cukup. Kenapa kita mencoba mempropos model yang berbeda? Ya, karena ini posisi kita engineer, ya, posisi engineer ini adalah pengguna dari model viscous yang ditawarkan. Namun, ketika kita mencoba mencermati itu, ada baiknya, ya, ketika kita memilih model yang lain, maka kita juga mempunyai referensi atau pustaka yang lain yang memastikan bahwa pendekatan yang kita lakukan juga effective. Gitu. Jadi gini, kita ini ibaratnya orang-orang yang kayak misalkan kita ini apa ya, jawara gitu ya, jawara di bidang ilmu tertentu misalkan. Jadi sudah ada society-nya, sudah ada orang-orang yang memiliki konsistensi keilmuan yang dari waktu ke waktu dia belajar itu saja. Nah, sehingga ketika kita mempropos sebuah pendekatan baru, maka kita intinya beradu argumentasi. Kenapa kita memilih itu? Nah, itulah yang harus kita jelaskan. Pilihan kita itu memiliki dasar. Nah, jadi dasar ini memang jam terbang istilahnya ya, yang harus kita upgrade dari waktu ke waktu. Kira-kira begitu pendekatan anunya ya, keilmuannya gitu kira-kira. Masuk Pak. Yap. Ada pertanyaan yang lain?
Oke, kalau tidak ada hal yang lain, ya, jadi mungkin nanti ada tugas kelompok begitu. Berapa orang ya? 10 orang ya? 10 orang nanti mungkin setiap orang berdua begitu ya, untuk bikin kelompoknya begitu. Mungkin nanti saya di WA saja, kelompok 1 siapa dengan siapa, kelompok 2 dengan siapa. Nanti kita ada tugas begitu, yang salah satunya adalah mereview paper begitu, yang intinya adalah kita mencoba memahami paper itu sejauh mana dia akan, nanti akan saya kasih contoh begitu ya, cara mereview sebuah paper ya, sehingga dari situ nanti Anda akan punya gambaran, oh ini loh cara. Oke, ya mungkin saya akhiri kuliah malam hari ini ya. Jadi memang ini perlu merefresh kembali, meskipun di refresh tapi ya tambah butuh juga, karena yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat detail, yang tentunya benda yang goib begitu ya, tapi kita modelkan secara matematis. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi semangatnya adalah sebuah hal yang tidak kasat mata, tidak nampak oleh mata, tapi orang bisa merasakan bahwa di sekelilingnya ada aliran, dan apakah aliran itu laminar atau aliran itu turbulen, sesungguhnya itu secara fisik bisa dimatematiskan. Kira-kira begitu ya. Jadi contohnya hari ini mahasiswa S3 saya itu bisa menerjemahkan begini dari simulasi numerik ya. Ada orang batuk ya, ada orang batuk di dalam sebuah ruangan. Nah, droplet batuknya ini itu akan kelihatan selama 100 detik itu kemana saja aliran. Ya, ini riset doktoran saya ini ya, yang sedang saya bimbing hari ini. Oke, nah sehingga nanti rekomendasinya kalau dia bekerja di dalam sebuah ruangan, ini sebenarnya case COVID sebetulnya. Maka rekomendasi ruangan harus bagaimana supaya penularan COVID itu bisa direduksi dengan orang masih tetap bekerja dalam suasana yang aman dan nyaman ketika di dalam sebuah ruangan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, mungkin saya akhiri kuliahnya. Jadi mungkin nanti hari Sabtu mahasiswa saya yang S3 nanti mencoba untuk ngajari install dulu software di Ansys Fluent, websitenya nanti akan ditunjukkan, sehingga nanti dari situ Anda bisa step by step memahami problem simulasi numerik yang nanti menjadi tugas pada saat Anda EAS nantinya. Ya, oke, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya N.